sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Apapun, tidak hanya pandemi, jangan sampai mematikan gerakan yang kita lakukan. Nah, ketika satu pintu tertutup, kita harus berpikir membuka pintu-pintu yang lain, sehingga apa yang sudah kita buat ini tidak berhenti di tengah jalan. Jadi, materi yang kita bagikan kepada seluruh peserta kelas menulis daring ini beragam, mulai dari pengenalan PUB, kiat merapikan naskah, kiat menembus media, kiat tulis cerpen, puisi, novel, esai, artikel, dan lain sebagainya. Pokoknya semua terkait tentang tulis-menulis kreatif, ya, itu kita berikan dengan berbagai macam dukungan narasumber, berbagai bidang kepakaran mereka. Nah, dampak setahun terakhir, ya, di antara peserta kelas tulis daring, hampir sebagian besar mereka sudah melahirkan karya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Dum sana Firdaus Abi. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke sebuah kota sejuk di Sumatera Barat, Padang Panjang. Banyak cerita di Padang Panjang ini yang bisa kita angkat. Nah, salah satunya pada saat ini saya bertemu dengan dan janjian dengan Muhammad Subhan. Dia berasal dari wartawan, penulis dan penulis novel, penulis puisi, ya. Lalu hari ini beliau juga pegiat literasi yang tidak pernah berhenti berkarya untuk anak-anak bangsa. Nah, kami bertemu di sebuah kedai kopi yang menarik yang bisa kita nikmati, kedai kopi Omben. Ini di mana nama kampungnya, nih? Di Kampung Jambak, ya. Kampung Jambak. Iya. Nah, di sana semua bisa, jika ada waktu ke Padang Panjang atau memang sengaja lewat Padang Panjang, rugi rasanya kalau tidak mampir ke sini. Begitu ya, Subhan? Benar. Oke. Nah, Subhan setiap hari di sini, ya? Iya, saya kalau lagi Bang Bi, ya lagi suntuk, lagi butuh mencari ide, ya, saya mampir ke kafe Omben, ya. Bahkan kadang saya bawa laptop ke sini nulis, gitu. Yang menariknya di sini selain kopi ada minuman lain. Kopi. Minuman saya kali ini tidak kopi, Ya. lemon squash. Lemon squash. Dan juga ada mie Aceh. Ada mie Aceh. Mie Aceh, mie goreng, nasi goreng, dan makanan lainnya, ya. Luar biasa. Omben ini seorang wartawan dan beralih profesi menjadi pengusaha kopi. Pengusaha kopi. Iya. Iya. Nah, di sana semua, kali ini ada hal menarik yang mungkin ingin kita, minimal saya teliti dari Subhan ini. Karena sejak pandemi, beliau punya program khusus. Program khususnya itu kelas menulis daring. Bisa kita bayangkan, kelas menulis daring. Nah, kelas menulis daring ini usianya sudah sepanjang pandemi. Ya, mengenai usia terbuka untuk kelas menulis daring ini kan sudah selama pandemi. Oh iya, usianya. selama pandemi, ya. Nah, Berarti sudah setahun. Sudah setahun. Menariknya, program ini kelas menulis daring itu dilaksanakan secara virtual, Zoom meeting, dan setiap minggu ada saja narasumber hebat yang tampil di sana. Pesertanya tidak hanya dari Padang Panjang dan Sumatera Barat, juga ada dari luar negeri. Nah, kita ingin tahu dulu, Subhan, idenya ini dulu. Bagaimana bisa memunculkan ide, lalu bisa bagaimana mempertahankan komitmen setiap Senin, ya? Setiap Senin itu dan setiap Senin malam. Satu dari idenya, kemudian bagaimana bisa mempertahankannya, lalu menghadirkan narasumber yang hebat-hebat. Baik, terima kasih, Pak. Jadi memang pandemi COVID-19
ini memukul seluruh lini ya, termasuk gerakan literasi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, bahkan di Indonesia. Nah, kenapa demikian? Karena sejak pandemi masuk itu hampir seluruh daerah, kota menutup akses ke berbagai titik-titik vital. Nah, sekolah tutup, bahkan masjid tutup gitu ya, kafe-kafe tutup, perpustakaan, titik-titik yang selama ini ramai ditutup ya, dan itu juga berimbas kepada para pegiat-pegiat literasi termasuk saya. Nah, lalu saya berpikir kalau ini semuanya tertutup aksesnya, apa yang bisa kita lakukan agar gerakan literasi ini tidak mati? Nah, lalu muncullah ide untuk mengalihkan kegiatan offline yang selama ini saya lakukan ke online, ke daring. Nah, lalu saya bukalah kelas menulis daring. Nah, setiap Senin malam, dan ketika saya umumkan di media sosial untuk kelas ini, ternyata responnya tidak hanya dari Sumatera Barat, tapi juga seluruh Indonesia dan beberapa negara, Malaysia termasuk Jerman. Nah, ketika itu ya ratusan calon peserta ingin mendaftar ke kelas menulis daring ini karena gratis gitu, karena gratis. Nah, konsep gratis inilah yang memudahkan saya untuk mengundang seluruh narasumber yang akan menjadi instruktur tamu istilahnya. Narasumbernya gratis juga? Gratis, karena kelasnya gratis. Nah, kalau kita bayar mereka tidak bisa. Tapi Zoom meetingnya kan tidak gratis. Nah, pada lebih kurang 10 bulan pertama kita memanfaatkan WhatsApp group. WhatsApp group, narasumbernya pun mereka berbicara di WhatsApp group dengan rekam suara atau mengetik langsung, dan peserta menyimak dari postingan-postingan grup. Nah, ternyata salah satu ini efektif bagi peserta yang kesulitan Zoom, kesulitan sinyal dan sebagainya. Mereka bisa mengikuti rekam jejak dari kelas tadi malam kalau seandainya mereka berhalangan. Nah, tapi setelah tahun berganti ketika 2021 saya berinisiatif lagi untuk mengalihkan media belajarnya dari WhatsApp group ke Zoom. Nah, Zoom ini tentu membutuhkan modal ya. Sementara kelasnya gratis, lalu narasumbernya pun tidak kita bayar karena kelasnya gratis. Dari mana Zoomnya? Nah, inilah namanya apa ya? Rezeki anak soleh. Ketika kita memberikan kebaikan kepada sesuatu, ya akan muncul kebaikan-kebaikan lain yang membawa rezeki pada kita. Nah, ada salah seorang peserta kelas menulis daring dari Jerman tadi itu, beliau mewakaf ya, menginfakkan sedikit rezekinya untuk membantu Zoom kelas menulis daring. Jadi dia berlangganan 1 tahun Zoom untuk kelas menulis daring, dan kita bebas menggunakan Zoom. Nah, jadi narasumbernya pun begitu saya sampaikan, dari mulai dari wartawan, sastrawan, editor, redaktur koran-koran nasional, dosen sastra dan lain sebagainya, profesor sastra, mereka mau saja. Nah, bagaimana cara mengundangnya? Ya pertemanan saja, pertemanan. Saya sapa, dan umumnya mereka juga sahabat-sahabat saya, karena proses mengenal mereka itu bukan ketika tahu nama kenal, tapi proses panjang juga gitu kan. Sehingga mereka kenal, Muhammad Subhan. Oke, kalau seandainya mereka ada waktu, ya mereka mau membantu. Nama masih punya garansi ya? Nama masih punya garansi. Iya. Nah, jadi ya mereka senang-senang saja, walaupun sebagian di antara mereka itu ya untuk kegiatan-kegiatannya kita tahu budgetnya berapa. Ada penulis nasional yang ketika dia diundang secara offline, panitia harus menyediakan minimal 5 juta untuk motornya saja. Belum lagi nanti akomodasi, tiket pesawat dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang dia mau mewakafkan dirinya dalam program kelas menulis daring, dan itu tidak berbayar. Nah, mudah-mudahan dibayar rezekinya. Paket dia juga sendiri. Paket dia juga sendiri. Nah, dari kan udah 1 tahun ini. Ya. Apa pengalaman paling menarik dari sebanyak itu rangkaian? Apakah itu dari materi yang disampaikan atau apa respon terbaiknya yang pernah dirasakan? Benar, Bang. Jadi materi yang kita bagikan kepada seluruh peserta kelas menulis daring ini beragam, mulai dari pengenalan PUB,
kiat merapikan naskah, kiat menembus media, kiat tulis cerpen, puisi, novel, esai, artikel dan lain sebagainya. Pokoknya semua terkait tentang tulis-menulis kreatif, ya itu kita berikan dengan berbagai macam dukungan narasumber, berbagai bidang kepakaran mereka. Nah, dampak setahun terakhir ya di antara peserta kelas tulis dari hampir sebagian besar mereka sudah melahirkan karya, sudah menerbitkan buku, cerpen-cerpennya terbit di koran-koran. Dan dari kelas tulis daring sendiri kita sudah membuat 3 buku hasil karya mereka sebagai ya kenang-kenangan mereka belajar di sini. Belum lagi buku-buku di penerbit-penerbit lain, dan saya pantau 1 tahun terakhir dan ya sangat luar biasa, mereka sudah berani mengekspresikan dirinya lewat karya. Dan yang paling penting juga ketika mereka menulis itu sudah taat dengan kaidah kebahasaan, taat dengan PUD. Karena di dalam grup itu kita tidak membenarkan peserta menulis kata tidak baku, tidak dibenarkan menulis kata asing. Kalaupun itu mereka tulis, wajib mengikuti kaidahnya. Apa kaidahnya? Ya, ketika teks bahasa asing tidak baku itu masuk ke dalam teks bahasa Indonesia harus dimiringkan. Nah, mereka miringkan itu. Atau menulisnya ketika menulis yang cukup dengan YG saja tidak boleh ya? Nah, tidak boleh ya, tidak boleh disingkat-singkat. Nah, tapi kalau di kelas lain, di grup lain ya terserah lah. Tapi khusus kelas menulis daring itu tidak diperkenankan ketika mereka membuat komentar, berpendapat, berbagi karya, ya kesalahan ketik, menyingkat kata, penulisan bahasa asing, kata asing itu harus sesuai dengan kaidahnya. Nah itu hasilnya. Ke depan apa impian lagi di kelas menulis daring ini? Ya, ke depan kita berharap dari kelas ini bisa melahirkan penulis-penulis yang juga berjiwa usaha, istilahnya writerpreneur. Jadi tidak sekedar menulis, tapi mereka juga bisa berpikir bagaimana dari pekerjaan menulis ini bisa mensejahterakan mereka. Nah, nanti dari kelas tulis daring yang kita singkat dengan KMD ini, ya mana tahu nanti kita bertemu dengan anak-anak muda yang kreatif, mereka mahir IT, bisa membuat semacam platform digitalnya, seperti ya beberapa platform webpad atau KBM app dan lain sebagainya yang sudah lebih dulu mereka hadir, dan itu semua menghasilkan sesuatu kepada penulis-penulisnya. Nah, khusus soal penerbitan, Om Subhan. Ya. Khusus soal penerbitan itu secara umum kan orang mengenal dua istilah. Ya. Indie atau mandiri, dan kemudian diterbitkan oleh penerbit mayor. Ya. Nah, di satu sisi untuk menembus penerbitan mayor ini kan susahnya luar biasa. Ya. Lalu kemudian dengan inisiatif sendiri menerbitkan secara indie atau mandiri. Betul. Nah, secara lalu aturannya sesuai dengan penerbitan umum. Tapi di sisi lain ada juga pandangan sinis terhadap karya-karya indie ini. Ya. Menurut Om Subhan bagaimana? Ya, kalau memandang ya boleh dari sudut mana saja ya. Tergantung apa yang dia pandang, apa yang dia nilai. Tapi sebenarnya dua potensi penerbitan baik indie ataupun minor itu punya plus minus masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika tidak mampu menembus mayor, ya artinya tidak tertutup kemungkinan seorang penulis baik pemula maupun senior dia tidak punya buku. Dia bisa memanfaatkan minor, mayor, indie untuk menerbitkan karya-karyanya. Karena tidak semua orang bisa menerbitkan di mayor, begitu. Karena seleksinya ketat, waktu yang panjang. Tidak harus kalau memang belum diterima oleh mayor itu kan tidak harus kita tidak harus. Ya gunakan saja penerbitan indie dan itu kan sekarang biasanya banyak sekali. Alternatifnya pun banyak sekali, dan peluang pasarnya saya kira pun tidak kalah dengan penerbit mayor. Malah banyak juga karya-karya indie di penerbit indie itu yang bisa menginspirasi. Benar, dan sukses di beberapa kompetisi ya, lomba-lomba, sayembara banyak juga. Sebagian besar yang saya pantau karya-karya indie ya mayoritas memenangkan sayembara nasional, seperti baru-baru ini misalnya HPI gitu ya, Hari Puisi Indonesia, itu sebagian besar buku indie yang menang gitu. Nah, beberapa Khatulistiwa, Literary Award
juga yang menang adalah sebagian besar karya-karya indie. Nah, artinya ketika penerbit indie ini hadir dengan karya-karya penulis dengan sebutan macam-macam itu, ya yang tetap saja yang akan diperhatikan pembaca, publik, kurator adalah kualitas karyanya. Nah, bagaimana menghadirkan kualitas karya itu, kebermutuan karya itu, ya tentu saja dari proses kreatif yang saya kira panjang sekali. Satu lagi Om Suwan. Ya. Kembali kita soal pandemi. Dari aktivitas yang Om Suwan lakukan tadi dan kemudian banyak lagi oleh kawan-kawannya pegiat literasi bergerak selama pandemi. Tapi selama pandemi tidak berhenti aktivitas ini. Aktivitas literasi ya. Jadi apapun, tidak hanya pandemi, jangan sampai mematikan gerakan yang kita lakukan. Nah, ketika satu pintu tertutup, kita harus berpikir membuka pintu-pintu yang lain, sehingga apa yang sudah kita buat ini tidak berhenti di tengah jalan. Nah, itu prinsipnya, Abi. Kalau hanya gara-gara satu persoalan, kalau misalnya pandemi ini, lalu kita mati, maka gerakan ini pun akan berhenti sekian panjang. Nah, ketika kita mulai lagi di tahun kedua, sementara vakum 1 tahun itu, belum tentu bisa kita jemput orang-orang yang sudah pernah kita bina, kita didik, ya bahkan barangkali mereka telah lupa dengan apa yang mereka lakukan di awal-awal gerakan itu. Nah, ini yang kita perlu kita jaga bersama. Cuma mungkin yang berbeda itu medianya saja ya. Medianya saja. Dulu kita bisa tetap muka secara leluasa. Hari ini kita pindahkan dengan grup WA atau Zoom meeting. Nah, saya nggak membayangkan nanti seandainya pandemi ini hadir ketika belum ada ini, belum ada handphone, nah, kita mau ngapain gitu? Atau handphone sudah ada tapi belum ada smartphone. Nah, belum ada WA, belum ada Zoom, belum ada lain sebagainya ya. Atau pandemi ini hadir di tahun 90-an misalnya, kita harus berkorespondensi, bersurat-suratan gitu ya. Ya, tentu saya setiap zaman itu punya kelebihan dan keunikan yang masing-masing. Ya, dan mudah-mudahan ya tentu saja itu semua menjadi ide bagi para pegiat penulis untuk ya menghasilkan karya mereka. Oke Om Suwan, terima kasih. Terima kasih dan sana Firdaus Abi. Itu tadi bincang kita dengan Om Suwan yang memberikan inspirasi kita bagaimana kita tetap berkegiatan walaupun ada pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.